Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halinda Pratiwi Chandrasari dengan NIM 201 FI 03069 Prodi D4 Anestesiologi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi gizi pada anak. Di sini, mengapa anak kita perlu gizi yang baik? Pada masa anak ini, kebutuhan zat gizi seimbang pada anak meningkat karena masih berada pada pertumbuhan cepat dan aktivitasnya tinggi yang berpengaruh pada kesehatan anak. Saat anak mengalami gangguan gizi, akan menghambat pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak anak. Selain itu, gangguan gizi pada anak juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko infeksi. Kebutuhan dan peran gizi pada anak terdapat karbohidrat, protein, mineral, vitamin, lemak, serat, air. Selain itu, kebutuhan zat gizi mikro anak seperti vitamin A, D, E, K, kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan kalium harus terpenuhi secara seimbang agar membentuk proses tumbuh kembang anak. Terdapat karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber energi berasal dari makanan pokok seperti beras, umbi-umbian, gandum, jagung, sereal. Sebagai contoh di gambar, pada usia anak membutuhkan karbohidrat sekitar 1.300 kilokalori per harinya. Protein. Gizi protein penting untuk pertumbuhan otak, pertumbuhan dan penggantian seluruh sel dan jaringan tubuh, membentuk kekebalan tubuh. Protein bisa berasal dari protein nabati dan protein hewani. Pada usia anak membutuhkan protein 35 gram per harinya. Vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral berperan untuk perkembangan motorik anak, pertumbuhan dan kecerdasan anak, dan untuk sistem kekebalan tubuh mereka. Pada vitamin terdapat zat organik. Vitamin penting diberikan untuk proses-proses dalam tubuh atau metabolisme. Pada mineral mempunyai dua fungsi utama, yaitu komponen atau aktivitas enzim dan membantu sistem metabolisme. Nutrisi. Pemberian nutrisi anak harus tepat. Artinya tepat, kombinasi zat gizi antara kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, cairan anak, yaitu 1 hingga 1,5 liter per hari. Anak juga membutuhkan energi setidaknya 1.500 kalori setiap harinya. Anak juga harus membutuhkan serat untuk mencegah sembelit serta gangguan usus. Pada anak juga, kita harus diberikan kalsium pada anak usia 4 hingga 8 tahun sekitar 1.000 mg per harinya. Pada anak usia 9 hingga 18 tahun, kita diberikan 1.300 mg per harinya. Vitamin D pada anak diberikan sekitar 600 international unit atau 15 mikrogram per harinya. Pada pola makan anak, makanan yang diberikan bervariasi tetapi harus sehat dan seimbang. Kita bisa lihat di sini ada gambar gejala klinis anak gizi buruk dan terdapat ciri-ciri pada anak gizi buruk terlampir pada gambar. Terdapat contoh gambar dengan anak malnutrisi, yaitu marasmus. Marasmus adalah kekurangan asupan energi atau kalori yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Pada pola makan, yang intinya kebutuhan pola makan anak sehari-hari harus mencakupi semua kebutuhan gizi seimbang seperti energi, lemak, protein, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan gizi seimbang anak. Faktor gizi seimbang untuk anak berbeda-beda tergantung dari jenis kelamin, usia, berat badan, aktivitas fisik, dan pertumbuhan anak, serta kondisi kesehatan anak. Menentukan status gizi anak dengan cara memantau berat badan dan tinggi anak. Pertama, anak dapat ditimbang berat badan dan tinggi badan anak bisa di rumah, di posyandu, atau di tempat lain sekurangnya 2 bulan sekali. Kedua, berat badan dan tinggi anak dimasukkan ke dalam KMS. Ketiga, bila grafik berat badan pada KMS naik sesuai garis pertumbuhannya, berarti anak sehat. Bila tidak naik, berarti ada penurunan konsumsi makanan atau gangguan kesehatan dan perlu ditindaklanjuti oleh keluarga
atau meminta bantuan petugas kesehatan. Terakhir kesimpulannya, agar anak kita sehat, status gizi anak pun harus baik. Bila status gizi anak baik, akan menunjang tumbuh kembang yang optimal.